Dari mana kita datang, kemana kita akan pulang, berapa lama kita di tempat persinggahan ini, apa yang akan mesti kita bawa, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh akal. Karena akal tak bisa menjawab, maka Allah mengirim wahyu. Wahyu itu tidak bisa diterima semua orang. Maka Allah mengirim beberapa orang yang khusus menerima wahyu itu. Orang yang menerima wahyu itu membawa kabar. Kabar itu namanya naba. Orang yang menerima kabar itu namanya nabi. Asal katanya naba. Maka ada surat An-Naba. Amma yatasaalun anin naba. Anin naba'il am. Orang yang membawa naba itu adalah nabi. Kalau menurut akal, kita ini hanya yang nampak ini saja, yang terdiri dari kuku, bulu, darah, tulang, daging, hanya zahir. Tapi kata Nabi Muhammad SAW tidak hanya yang nampak ini aja, tapi ada yang lain, yaitu yang batin, yang tak nampak, itulah dia roh. Tapi Nabi tak terlalu banyak cerita tentang roh. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu diberitahu tentang roh hanya qalil, sedikit saja. Maka kita tak boleh terlalu banyak bercerita tentang roh. Adapun tentang roh, maka itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mesti meyakini bahwa ada namanya roh. Lalu kemudian roh ini dikumpul semua roh, Allah ambil perjanjian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ketika berkumpul semua roh dan Allah mengambil persaksian. Apa kata Allah Ta'ala di hadapan roh itu? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Rabb kamu? Rabb itu artinya tiga. Mencipta, menjaga, memberi rezeki. Maka ketika kita mengatakan ya Rabb, artinya engkau mencipta aku, engkau menjaga aku, engkau memberi aku rezeki. Tiga inilah yang orang tak tahu. Siapa mencipta dia? Dari mana dia datang? Siapa yang menjaga dia? Apa rezeki yang akan dia terima hari ini? Manusia selalu cemas. Siapa mencipta engkau? Ya Rabb, Allah. Ini dengan segala ketakutan, dengan segala kilat petir menyambar, maka kita katakan, ya Rabb, engkau menjaga aku. Tak tahu kita entah apa rezeki yang kita terima hari ini sampai petang, maka kita katakan, ya Rabb. Maka ketika orang berkata, ya Rabb, dia sedang menenangkan dirinya dengan tiga. Ya Rabb, engkau mencipta aku. Ya Rabb, engkau memelihara aku. Ya Rabb, engkau yang memberi aku rezeki. Makanya Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbij'alli waziran min ahli. Rabbishrahli sadri. Nabi Musa mengatakan, ya Rabb. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salih. Karena ketika kita datang rasa cemas, maka mulut mengatakan, ya Rabb. Begitu kita mengatakan, ya Rahman, engkau yang maha penyayang. Ya Rahim, engkau yang maha pengasih. Ya Karim, engkau yang maha dermawan. Ya Aziz, engkau yang maha perkasa. Tapi begitu kita katakan, ya Allah, maka disitulah berkumpul dua sifat. Sifat Jamal, sifat Kamal. Jamal, semua yang indah-indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya Kamal, semua sempurna. Semua kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian diambil Allah lah perjanjian dari ruh tadi. Ruh saya, ruh ustadz, ruh abang, ruh kakak, ruh adik. Semua ruh tadi. Dalam dunia ruh kita tak ada tua, tak ada muda. Sama umur kita di ruh. Hanya saja waktu ruh masuk ke dalam jasad dan turun kemari, disitulah tahun kita lain-lain. Saya kebetulan memilih tahun 1977. Adik-adik ada yang muda, bapak-bapak ada yang tua. Itu hanya di alam sini. Di alam roh kita sebaya semuanya, seumur semuanya. Makanya yang tua jangan merasa sedih, yang muda jangan merasa bangga.
Anak tahu ada yang tua lalu sudi, saya ini lebih tua. Tenang Pak, di alam ruh kita sebaya. Ini. Lalu kemudian Allah Ta'ala setelah mengambil perjanjian ruh tadi, masuklah ruh ke dalam jasad. Sifat jasad ini kotor, darah. Kalau darah tidak mengalir, membeku, berubah menjadi nanah. Nanah maka menjadi ulat, menjadi cacing. Maka orang mati dimakan cacing tanah, berulat. Cobalah kita buang sampah beberapa hari dalam tong sampah. Itulah sifat jasad ini. Darah, daging, tulang, kuku, bulu, sumsum. Sifatnya rendah, tanah. Lalu kemudian ruh, cahaya, sifatnya tinggi. Ketika ruh berjumpa dengan jasad, ada dua kemungkinan. Ruh menjadi hina, kotor karena jasad, atau jasad menjadi mulia, terangkat karena ruh. Mana contohnya jasad yang kotor tadi terangkat karena ruh yang mulia? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami katakan kepada semua malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Padahal Adam dari tanah, rendah, hina, kotor, bau, hitam, busuk. Tapi begitu berjumpa ruh dengan jasad, naiklah derajat tanah, maka malaikat-malaikat pun bersimpuh sujud. Tapi kalau ruh tadi memperturutkan jasad, itulah yang disebut Allah Ta'ala. Lahum qulubun la yafqahuna biha, dikasih hati tapi tak mau berpikir, tak mau merenung. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, dikasih mata tapi tak mau memandang, tak mau menengok, tak mau mengambil pelajaran. Lahum adhanun la yasma'una biha, dikasih telinga tapi tak mau mendengar, tak mau mengambil iktibar. Ulaika kal an'am, mereka lebih hina, lebih rendah, lebih kotor, lebih busuk daripada binatang. Balhum adal, bahkan lebih hina, lebih kotor, lebih jelek, lebih buruk daripada binatang. Ruh dengan jasad berjumpa. Ruh, jasad. Begitu ruh berjumpa dengan jasad, berubah namanya. Kapur sirih putih, kunyit kuning. Begitu kapur sirih berjumpa dengan kunyit, berubah warnanya. Tidak kuning, tidak pula putih, tapi menjadi jingga. Begitu juga dengan ini. Ruh, jasad. Begitu berjumpa ruh dengan jasad, maka namanya berubah. Maka Allah panggil dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka Allah memanggil orang mati itu tak ada Allah panggil, ya ruh, tak ada. Kembalilah engkau ruh, tidak. Karena ruh ketika sudah berjumpa dengan jasad, berubah, punya nama baru, namanya nafs. Nafs ini punya keinginan. Ruh tak ada keinginannya. Tapi begitu dia berjumpa dengan jasad, muncullah keinginan. Ingin makan, ingin minum, ingin menikah, ingin populer, ingin kekuasaan. Itulah yang disebut dengan nafsu syahwat. Nafs, diri saya ini nafs, yang terdiri dari dua. Ada jasad, tulang, bulu, kuku, sumsum, darah, daging. Ada ruh, tak nampak yang ada di dalam. Berjumpa ruh dengan jasad, berubah dia menjadi nafs. Nafs ini ada keinginannya. Keinginan ini disebut dengan syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Nafs diri tadi ada syahwatnya. Minan nisa, ingin perempuan. Wal banin, ingin anak. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Wal qanatiril muqantarati, ingin perhiasan. Minaz zahab, emas. Wal fiddah, perak. Wal an'am, ingin binatang ternak, kambing, sapi, kerbau, onta, lembu. Wal hars, ingin punya kebun sawit, kebun karet. Wal an'ami wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah keinginan dunia. Lalu kemudian Allah mengharamkan itu semua? Tidak. Allah tidak haramkan keinginan itu. Tentang masalah perempuan, Allah tak haramkan. Yang penting diikat dengan pernikahan. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Tentang masalah anak tidak haram. Justru anak menjadi baik. Idza matal insan, kalau manusia mati putus amalnya, yang mengalir justru anak. Waladun salihun, dengan syarat dididik dengan anak yang soleh. Emas tak boleh, haram. Dalam Islam emas boleh, silakan. Yang penting bayar zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar. Kenapa itu yang Ustaz sebut? Betul itu yang ikut acara ini. Nah, yang tak ikut seluruh Basnas di seluruh Indonesia. Lalu kemudian tentang masalah kebun. Tak boleh kita punya kebun sawit banyak, kebun karet. Silakan punya kebun sejauh mata memandang. Tapi ingat, wakaf, zakat, infak, dan sedekah.
Jadi Islam itu menjelaskan kita tentang eksistensi diri kita, tentang hakikat asal muasal diri kita, tentang apa keinginan yang muncul setelah ruh berjumpa dengan jasad. Lalu selama ruh berjumpa dengan jasad ini, dibiarkannya lah berkeliaran di atas muka bumi ini. Hanya saja selama di atas muka bumi ini banyak yang lupa, banyak yang lalai. Maka kita perlu sejenak menyepi, menyendiri untuk mengingat. Maka dikasih kita waktu tengah malam. Sengaja waktu malam itu disediakan Allah Ta'ala untuk supaya kita merenung sejenak. Zaman dulu orang merenung jam 2 malam. Kita tak bisa merenung jam 2 malam. Kenapa? Karena Real Madrid sama Barcelona main jam 2 malam. Tak bisa. Lalu kemudian dikasih Allah Ta'ala masjid untuk menenangkan diri, tenang di masjid. Pun juga tak tenang. Karena ribu hiruk pikuk. Dikasih Allah Ta'ala waktu sholat untuk tenang. Di saat sholat itu pula tak tenang. Allahu Akbar. Apa bunyi handphone semuanya. Padahal sudah tertulis di situ. Alhamdulillah dikasih Allah kita satu tempat. Handphone tak ada berbunyi. Karena tak ada listrik, tak ada signal. Sebenarnya kita berkumpul ini adalah untuk sejenak merenung. Kita ini mau kemana? Kita ini sedang apa bekal yang akan kita bawa, dan nanti ada masanya ruh ini berpisah dengan jasad. Disitulah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah engkau menghadap Allah dalam keadaan engkau ridha, Allah pun ridha. Fadkhuli fi ibadi, menyatulah engkau dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke surga bersama hamba-hambaku, para nabiku, para waliku, para syuhadaku, para orang yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk dalam undangan itu insyaallah. Al-arwah junudun mujannadah. Roh ini macam tentara. Macam mana tentara? Tentara itu berserak tentara. Ada tentara angkatan laut di sana bajunya putih, ada tentara angkatan udara bajunya biru langit, ada tentara TNI angkatan darat bajunya loreng. Tentara berserakan. Wa ma ta'arafa i'talaf. Kalau sifatnya sama, dia akan bersama. Wa ma tanakara minha wa ma tanakara minha ikhtalaf. Tapi kalau dia sifatnya berbeda, dia akan mengasingkan diri. Roh ini macam tentara kata Allah Ta'ala, bercampur-campur. Tapi nanti kalau sifatnya sama, otomatis dia nanti akan mendekat, merapat, menyatu. Tapi kalau sifatnya berbeda, maka otomatis dia akan memisahkan diri. Sekarang nampak, kita ini semuanya profesinya macam-macam. Ada yang ustadz, ada yang guru, ada yang bisnismen, ada yang PNS, ada macam-macam. Tapi karena ruh tadi punya sifat kesamaan, akhirnya dia bisa bersama. Berapa banyak orang satu sekolah, satu pesantren, tapi kemudian tak bisa bersama. Kenapa? Karena sifat-sifat yang memiliki perbedaan. Kira-kira apalah kesamaan kita subuh ini? Pertama, sama-sama hamba Allah. Bukan hamba harta, bukan hamba dunia, bukan hamba kekuasaan. Amin. Yang kedua, sama-sama takut dan cemas cemana balik nanti. Ada kesamaan. Tapi kemudian sama-sama saling menyabarkan. Ada yang satu ketakutan. Wah, ini susah jalannya, ini banyak menyeberang sungai. Datang satu menyabarkan. Itu cuma locah-locah aja. Locah-locah gitu. Saya dengar tadi itu isi-isi di belakang. Tak usah pikirkan semana kita balik. Kita jalani aja. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa orang yang ada kesamaan bisa bersama. Kalau kita tengok ada orang di airport, awalnya sendiri-sendiri, tapi kemudian ketika akan duduk, bisa nanti beberapa orang akrab berdua. Cobalah kita duduk di situ. Apa yang membuat mereka bisa akrab? Karena ada kesamaan-kesamaan. Kita yang agak asing, agak ini, coba kita dengar agak-agak nguping sedikit. Apa yang mereka bicarakan? Oh, ada kesamaan. Rupanya mereka sama-sama hobi otomotif. Sama-sama ceritanya gitu. Iya, kami ini 4x4 masih gini. Oh, ini kemarin. Kami baru balik dari Batu Tilam. Oh, ini yang berangkat ke Batu Tilam kemarin. Apa nama komunitasnya? Atos. Atos itu kareh.
Keras keinginannya nggak sampai ke atas. Jadi berbagai macam keinginan. Ada keinginan yang sama, ada keinginan yang sama. Sudah berapa kali kemari Pak? Kami Pak Ustadz ya kira-kira 4-5 kali lah. Apa saja program kalian di sini? Kami sudah berbagi. Oh, ternyata dari berbagai macam latar belakang, basic pengetahuan, keluarga, suku, bahasa, tapi ada satu kesamaan, sama-sama ingin berbagi. Mereka tidak ustadz, mereka tidak penceramah yang selalu mengatakan di masjid, bersedekahlah, berwakaflah. Mereka dengan berbagai macam profesi, tapi kesamaan itulah yang membuat kita bertemu di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buminya. Akhirnya kita bersama, sama-sama membawa beras, sama-sama membawa bantuan, sama-sama akhirnya kita bertemu. Itu menunjukkan walaupun orang itu berbeda, kalau keinginan dan niat baiknya sama, dia akan dipertemukan. Makanya ketika ada sahabat Nabi yang berkulit hitam, hamba sahaya, bukan orang Arab, sementara Nabi Muhammad SAW Quraisy, mulia, putih, bersih, Nabi, Rasul, utusan Allah, dipeluknya Nabi. Karena dia tak ada kesamaan sama sekali. Warna kulit tak sama, sukunya tak sama, bahasanya tak sama. Tapi apa kata Nabi SAW waktu dia peluk kuat? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Insya Allah kita yang kita cintai sama. Yang kita cintai Allah, yang kita cintai Rasulullah, yang kita cintai wa hubbal masakin, yang kita cintai itu